Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil ayatil ukhra kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. An Abi Darda radhiyallahu ta'ala sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadis qudsi innallaha qala ya Isa inni ba'isun min ba'dika ummatan in asabahum yuhibbuna hamidullah wa in asabahum yakrahuna tasabbu wa sabaru wala hilma wala ilma. Faqala Isa alaihi salam ya rabbi kaifa yakuna badalahum wala hilma wala ilma ya rabb. Qala Allah ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kekuatan. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha kuat, selain Allah diberikan kekuatan. Dialah Allah satu-satunya zat yang maha berkuasa, selain Allah hanya dikuasakan saja tidak bisa apa-apa. Jangankan untuk duduk, melakukan satu ketaatan kepada Allah tanpa pertolongan Allah hanya untuk mentasdidkan satu huruf alif terhadap lam, untuk mengucapkan Allah tanpa pertolongan Allah sulit. Begitu banyak orang yang sulit mengucapkan Allah, tapi bapak-bapak diberi kemudahan bahkan lebih daripada mengucapkan Allah. Hadirin yang mulia, sering saya ini mengulang-ulang agar apa? Agar paham bahwa diri kita ini mulia. Ada seorang ayah memerintahkan kepada anaknya untuk menjual jam tangan tua milik ayahnya. Dia katakan kepada anaknya, wahai anakku, bawa jam tangan tua ini pergi ke warung yang ada di depan rumah. Tanyakan ingin diberi dengan harga berapa, namun jangan langsung dijual, kabarkan dulu kepada ayah. Maka anaknya tersebut pergi dan mengabarkan hal tersebut, menawarkan jam tangan tua ayahnya. Maka si penjual warung mengatakan, saya tidak butuh itu, karena yang saya jual hanya sayur dan sayur, tidak ada jam tangan. Maka anak tersebut kembali kepada ayahnya dan mengatakan apa yang dia ucapkan oleh orang yang tadi ditawarkan. Maka ayahnya mengatakan, jika begitu kamu bawa jam tangan tua ini pergi ke pasar. Di sana ada tukang servis jam tangan. Tanyakan dia ingin membeli dengan harga berapa jam tangan tua tersebut. Maka anaknya pergi ke pasar dan menawarkan kepada tukang servis jam tangan. Ketika ditawarkan, tuan inginkah membeli ke jam tangan tua ini? Maka tukang servis tadi mengatakan, saya beli dengan harga Rp50.000. Maka anaknya kembali kepada ayahnya dan mengatakan hal yang sama. Kemudian ayahnya memerintahkan untuk yang ketiga kalinya, jika begitu sekarang kamu pergi ke museum barang-barang antik dan tunggu di sana sampai kamu bertemu orang yang tepat. Ternyata hadirin yang mulia, di museum tersebut dijual barang-barang antik yang harganya tidak harga normal, tapi harga yang luar biasa karena barang-barang lama. Ketika anak tersebut membawa jam tangan tua tersebut ke museum, dia bertemu dengan satu kolektor jam tangan. Ketika melihat apa yang dibawa oleh anak tersebut, maka kolektor tersebut langsung mendatangi anak tersebut. Ini akan dijual? Benar, ini akan dijual. Dengan harga berapa? Silahkan tuan mampunya membayar berapa. Ini jam tangan yang sangat tua sekali dan tidak pernah akan keluar lagi. Saya beli ini harganya 1 triliun. Kaget anak tersebut. Dia cepat-cepat kembali kepada ayahnya dan mengabarkan hal yang sama apa yang dikatakan oleh kolektor tadi. Wahai ayah, ini jam tangan tua ini ternyata mahal. Ada orang yang ingin membelinya dengan harga 1 triliun rupiah. Ayahnya mengatakan apa? Jangan dijual. Karena sesungguhnya ayah hanya ingin mengajarkan kepada engkau
bahwa engkau hanya akan dihargai ketika berada di tempat yang tepat dan dihargai oleh orang-orang yang tepat. Seperti hari ini kita, Pak, duduk dalam majelis, kita tawarkan ke penjual sayur, nggak ada yang datang. Untuk apa saya datang ke majelis? Yang penting saya jual sayur. Ini sudah membuat saya bahagia. Akhirnya nggak mau datang ke majelis. Ditawarkan, ada juga orang yang tahu tentang duduk fadilah dalam majelis, orang-orang berilmu, tahu fadilahnya duduk dalam majelis ini, kebesaran Allah, pahalanya seperti apa. Tapi karena hatinya sudah tercampur dengan dunia, maka dia menghargainya dengan harga murah, 50.000, mending jualan di pasar. Padahal ustadz baheulana, tapi karena hatinya sudah tercampur dengan kebesaran dunia, maka dia menghargai satu majelis dengan harga murah. Tapi hadirin, ketika duduk di tempat yang tepat, berjumpa orang-orang yang tepat, maka yang memuliakan bukan saja orang-orang yang tepat, tapi zat yang maha mulia. Bapak-bapak, ini orang yang mulia, Pak, berada di tempat yang tepat. Tempat mana yang paling tepat selain di masjid? Masjid inilah tempat yang paling dicintai Allah. Tidak ada lagi tempat yang paling dicintai Allah selain masjid. Maka tempat inilah yang paling tepat. Siapa yang berada di masjid? Orang-orang yang tepat. Bukan hanya orang hadirin, makhluk yang mulia, yaitu para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jika hari ini kita yakin hadirin, maka setiap malaikat bersab-sab sampai ke arasnya Allah subhanahu wa ta'ala sekarang, sambil bagaimana mendengungkan nama kita, nama ayah kita. Apa jaminan bagi orang yang membuat majelis yang dibicarakan di dalamnya kebesaran Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan sakinah, ketenangan jiwa. Tenangan di rumah atau tenangan di masjid, Pak? Di masjid. Karena apa? Allah berikan sakinah, Allah berikan sifat-sifat makhluk yang taatnya menempel kepada kita. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah curahkan rahmatnya terhadap orang-orang yang tepat ini, bapak-bapak semuanya. Apa yang ketiga? Wa zakarahallahu fiman indah. Nama-nama kita disebut di majelis yang paling hebat yang dibuat oleh Allah di hadapan para malaikat. Masya Allah, bagaimana kita tidak mulia hadir? Ini perkara agama, Pak. Perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah perkara agama. Sehingga siapapun yang mencari kebahagiaan di luar agama, maka dia akan hanya mendapatkan kehinaan. Tapi barang siapa yang mencari kebahagiaan dari agama, maka Allah akan buat dia berjaya. Maka untuk berjaya ini cukup amalkan agama hadirin. Orang miskin untuk bahagia nggak perlu nunggu kaya dulu, Pak. Cukup dia amalkan agama, Allah ganti hatinya dengan kesenangan. Bapak punya jam tangan mewah, Pak. Ini harganya 20.000 tapi seperti mewah karena belinya di India. Yang dipakai di tangan, Pak. Kenapa hati yang bahagia? Kita punya mobil, mobil disimpan di garasi, kenapa hati kita yang bahagia? Punya istri cantik, istri di rumah, kenapa hati kita yang bahagia? Karena Allah letakkan kebahagiaan ini tempatnya di hati, bukan di tempat lain. Ketika jam tangan hilang, mobil hilang, hati bersedih. Apalagi istri hilang, ngawur pikiran kemana-mana. Hilang kebahagiaan hadirin. Ya? Tapi jika kita kembali kepada amal-amal agama hadirin, maka seorang yang buta pun dia tidak perlu bisa melihat untuk mendapatkan kebahagiaan. Kang Denny di markas nikmat ibadah, Masya Allah. Setiap hari ambil tak aja. Karena apa? Karena Allah buat hatinya nikmat. Coba tawarkan Kang Denny bisa melihat, pasti dia memilih tidak akan mau melihat lagi. Karena apa? Hari ini sudah ditampakkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Namun daripada nampak fitnah mending keneh kieu we. Orang tuli, dia tidak perlu bahagia untuk bisa mendengar hadirin. Lihat orang yang gagu dan tuli, mereka bahagia di Cikampek, Pak. Bahkan di antara jamaah kami tadi tunarungu yang ada di India, mereka tidak bisa bicara, mereka tidak mendengar, tapi dia bahagia. Bahkan mereka meminta lebih daripada 6 bulan keluar di jalan Allah. Apa kalau bukan bahagia? Sok parek neangan di mana deui kebahagiaan? Hah? Selain dalam amal-amal agama. Maka hadirin yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara agama hanyalah perkara yang diulang-ulang dari zaman Nabi turun kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, semuanya sama. Al-Fatihahnya sama. Hari ini Al-Fatihah yang dibaca oleh sahabat sama Al-Fatihah kita. Hanya dampaknya berbeda. Apa yang dibaca sahabat tidak sama dengan dampaknya apa yang kita baca. Karena apa? Masalah iman, masalah keyakinan hadirin yang mulia.
Bagaimana keyakinan para sahabat benar-benar merasuk ke dalam hati. Namun letaknya iman umat akhir zaman berada di lingkaran hati. Nempel saja sudah beruntung, apalagi masuk ke dalam hati. Maka benar apa yang diucapkan oleh para ulama, apa yang hari-hari kita bicarakan, maka itu yang akan keluar di sakaratul maut kita. Manusia hanya akan mati dengan sesuai kebiasaannya. Ada orang hari-hari mencangkul di kebun, dia lupa tentang perkara dan amal-amal agama, maka dia mati akan dalam keadaan berkebun. Ada orang hari-harinya dia narik daripada gojek, dia lupa terhadap amal-amal agama, maka matinya akan dalam keadaan ngojek, Pak. Tapi ketika dia tidak melupakan amal-amal agama, maka matinya pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, satu kargo jari kemarin ketika kami bergerak di Asansol, Pak. Ini satu daerah namanya Asansol. Yang saya takjub ketika masuk ke sana, tidak ada satupun nama laki-laki di sana yang popularitasnya 98% muslim selain nama Muhammad. Artinya semua laki-laki namanya Muhammad, Pak. Ajib hadirin. Silaturahmi ke sini saya tanya siapa? Muhammad Askan. Ke sini semuanya saya bingung, Muhammad. Kenapa kalian namanya Muhammad, kata saya. Maka mereka menyampaikan, memangnya ada nama lain yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, kata. Itu jawaban itu cukup membuat saya menangis, Pak. Dan alhamdulillah ternyata ibu saya tidak salah memberikan nama Muhammad Yuri. Masya Allah. Ajib hadirin. Yang luar biasa hadirin yang mulia, bagaimana kecintaan mereka terhadap amal-amal agama sehingga melupakan asbab-asbab keduniaan mereka. Ketika kita datang ke satu tempat potong rambut, maka hadirin disampaikan bahwa ada tamu dari Indonesia, itu sisir masih disimpan pada dalam keadaan botak sebelah itu. Demi Allah, saya menyaksikan hal itu langsung. Itu langsung ditinggalkan sama tukang cukurnya. Otomatis mau nggak mau yang dicukur ngikutin. Dia mendengarkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disampaikan bahwa maghrib ada pengajian, dan insya Allahnya mereka insya Allah betulan, Pak, datang. Tapi nggak botak sebelah, udah beres. Ini ajibnya perkara agama. Pindah masjid yang kedua, Allah tampakkan kehebatan lain daripada amal-amal agama. Dibuat dalam satu masjid, ternyata bukan satu jaulah, tapi ketika kita datang langsung dibentuk 5 jaulah umumi. Dan yang ajibnya apa, Pak? Semua orang Makomi angkat tangan siap jadi dalil. Karena mereka paham sebaik-baiknya dalil adalah orang tempatan, dan sebaik-baiknya orang tempatan adalah dalil. Mereka memanjangkan tangan. Hari ini kita pendekkan tangan ketika ingin jadi dalil. Allahu Akbar. Sambut tak aja jadi dalil. Ini 5 jamaah keluar, maka saya perintahkan makmur yang lebih terdahulu keluar. Akhirnya saya disisakan terakhir. Karena saya amir rombongan, maka saya dibawa ke pojokan masjid. Ternyata hadirin, Masya Allah, di sana ada satu anak berumur mungkin di bawah si dede 4-5 tahun. Dia duduk dengan bersimpu mengangkat kedua tangannya sambil dia mengucapkan Allah, Allah, Allah. Nangisnya bukan nangis biasa hadirin. Demi Allah nangis senangisnya, nangis sejadi-jadinya. Sampai saya tanya, ini kenapa anak? Ditarjemkan sama saudara saya, ini anak katanya ayahnya lagi huruf 7 bulan gak pulang-pulang. Bapaknya diperbaiki imannya, Allah tampakkan bagaimana anak umur 4-5 tahun berdoa dengan keyakinan sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini anak kita 5 tahun sedang belajar apa hadirin? Itu nangis sampai saya minta diaminkan di depan. Saya teringat hadirin satu kisah daripada Ibnu bin Umar. Abdullah bin Umar ketika beliau mengetes satu pengembala kambing yang umurnya mungkin 7-8 tahun. Ketika ditanya, wahai pengembala, berikan kepada saya satu kambing. Maka anak tersebut mengatakan, wahai tuan, ini bukan kambing saya, ini kambing majikan saya. Maka Abdullah bin Umar mengatakan yang kedua kalinya, berikan satu saja, maka tuanmu tidak tahu, karena kambing ini sangat banyak. Benar, ayahku tidak akan tahu, majikanku tidak akan tahu, tapi di mana Allah? Beliau mengatakan 3 kali, di mana Allah? Di mana Allah? Maka hari itu Abdullah bin Umar mengatakan, ini anak dengan keimanan yang luar biasa. Para masyayikh kita menjabarkan kisah ini hadirin, yang hebat bukan anaknya. Ketika ada anak yang hebat imannya seperti itu, otomatis ada yang mengajari iman yang lebih hebat daripada anaknya. Siapa?
madrasah ula, yaitu ibunya di dalam rumah. Berarti ibunya tingkatan imannya luar biasa, sehingga bisa mengajarkan anaknya bagaimana iman yang benar kepada Allah. Ini ibunya sudah luar biasa hebat imannya. Ternyata apa kata masyayikh kita? Ada yang lebih hebat daripada ibunya, yaitu suaminya yang mengajarkan iman kepada istrinya. Ternyata apa? Dengan keluar tuh janji Allah benar, in tansurullah yang surkum. Bukan ditolong saja kita yang keluar, tapi ditolong pula iman anak dan istri kita. Hadir. Ajib. Ketika Umar bin Khattab ronda, ketika beliau menyandarkan punggungnya ke salah satu bilik, maka terdengar suara ibu-ibu sedang mengetes daripada anak perempuannya. Wahai anakku, tambahkan saja susunya dengan air. Tidak akan ketahuan oleh Amirul Mukminin. Benar ibu. Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin tidak akan tahu. Tapi di mana Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Banyak orang yang salah paham dengan kisah ini, hadirin. Ini kisah kata para masyayikh kita. Seorang ibu sedang mengetes daripada iman anaknya. Karena hari itu di mana setiap rumah wujud dengan amal-amal agama. Maka setiap orang tua mengetes daripada iman-iman anaknya. Maka terdengar oleh Umar bin Khattab yang ada di balik bilik, langsung berangkat. Dicarikan anaknya untuk dikawinkan dengan anak perempuan tersebut. Dan keturunannya lahir sampai keturunan yang soleh, menjadi salah satu khalifah yang tercatat namanya selalu harum sebagai Umar bin Abdul Aziz. Ajib, Pak. Amal-amal agama, hadirin. Maka hari ini hadirin yang mulia, tugas kita bagaimana memindahkan daripada amal masjid hidup di dalam rumah-rumah kita, sehingga keluar anak kita dari rumah tidak menyebut lagi Batman, tidak menyebut lagi Superman, tapi keluar dari rumah kita ketika ditanya kamu pengen jadi siapa, saya ingin seperti Abu Musa al-Asy'ari. Ajib, Pak, kalau mendengar anak seperti itu. Saya ingin seperti Umar bin Khattab. Dan anak yang seperti itu akan menjadi asbab hidayah, hadirin. Maka hadirin yang mulia, pentingnya kita mengulang daripada perkara iman, maka tidak bisa lepas daripada contoh kehidupan yang terbaik, yaitu contoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang terbaik, insan kamil, makhluk yang sempurna, tidak ada kekurangan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kekurangannya pun adalah mukjizat. Lupanya Nabi mukjizat, lupanya kita bodoh. Tidak bisa membacanya Nabi, ini mukjizat. Tidak membacanya kita, bodoh. Beda, hadir. Ini luar biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rambut yang terbaik adalah rambutnya Rasulullah. Mata yang terbaik adalah matanya Rasulullah. Seluruh perawakan Nabi adalah perawakan yang terbaik daripada seluruh manusia. Ada yang mengatakan sesungguhnya manusia yang paling tampan adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf hanya sepertiga keindahan diberikan oleh Allah. Sepertiga keindahan Allah berikan kepada langit, sepertiga Allah berikan kepada laut, sepertiga berikan kepada keindahan-keindahan lainnya. Tapi 50% keindahan diberikan mutlak terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak ditampakkan, dibuka hijabnya seluruhnya Rasulullah. Nabi Yusuf, Pak, yang dibuka seluruh hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika musim paceklik di Mesir 40 hari 40 malam mereka tidak makan. Nabi Yusuf hanya keluar rumah terlihat oleh penduduk yang kelaparan, maka kelaparannya hilang seketika. Saking indahnya Nabi Yusuf. Perempuan-perempuan rela memotong tangannya tidak terasa karena memandang wajah indahnya Nabi Yusuf. Sepertiga dunia, hadirin. Tapi Rasulullah Allah hijab. Keindahannya hanya akan dibuka kelak di akhirat seluruhnya. Karena jika dibuka hijabnya di dunia, maka seluruh manusia akan membuka dan merobek jantungnya karena melihat keindahan Rasulullah SAW. Saking indahnya Nabi. Maka pikirnya pikir yang terbaik, kerjanya kerja yang terbaik yang diwariskan kepada antum-antum semua, Pak, para dai-dainya Allah. Nabi nggak minta apa-apa, Pak, kepada kita. Nabi hanya minta dakwahkan agama. Masih banyak orang-orang yang tidak mengenal agama, hadir. Bapak-bapak kalau bukan asbab agama mual mungkin, Pak, ya di masjid nyekek botol, berlacur, berzina, main kartu. Asbab risaunya Rasulullah. Nabi itu menangis gara-gara kita, Pak. Umat yang belum lahir tapi udah bikin sibuk Rasulullah. Abdullah bin Umar datang kepada Ummul Mukminin Aisyah ketika ditinggalkan oleh Rasulullah.
Beliau menyandarkan terhadap sutrohnya, wahai Ummul Mukminin, ceritakan kepribadian apa yang dimiliki suamimu yaitu Rasulullah agar kami bisa tiru. Maka Aisyah mengatakan dengan napas yang panjang, wahai Abdullah bin Umar, tidak ada sedikit pun yang tidak istimewa dari Rasulullah. Maka beliau menceritakan kisah yang panjang. Satu kali adalah satu jatah Rasulullah tidur bersamaku. Aisyah untuk mendapatkan satu hari jatah bersama Rasulullah harus menunggu 9 hari, Pak. Ketika hari itu tiba, itu adalah hari yang diidam-idamkan oleh Aisyah, di mana beliau bisa bersentuhan langsung kulit dengan Rasulullah. Ketika Aisyah tidur, Rasulullah pun tidur, kulitnya bersentuhan langsung dengan kulitnya Rasulullah. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah kesempatan yang terbaik yang aku miliki. Maka tiba-tiba Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, bolehkah hari ini aku bermesra-mesraan dengan Allah? Aku ingin sholat. Ini jawaban istri yang soleha. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah meridhokan hari-hari yang lain dengan istrimu yang lain, dan hari ini adalah hari terbaikku dengan engkau. Namun karena kecintaan engkau terhadap Allah, maka aku ridhokan hari ini bagaimana engkau beribadah hanya kepada Allah. Maka Rasulullah, Pak, hari itu tahajud begitu lama. Beliau berdiri dekat dengan kaki Aisyah radhiyallahu anha. Kepala Nabi hampir bersentuhan dengan atapnya. Bayangkan seberapa tinggi rumahnya Nabi, hadirin. Bandingkan dengan rumah kita hari ini, hadirin. Nabi memendekkan atap rumah agar tidak panjang hisapnya. Kita sibuk meninggikan rumah, hadirin. Bahkan dalam riwayat lain Nabi sambil agak menundukkan daripada kepalanya karena hampir bersentuhan dengan atap rumah Aisyah. Maka Nabi sholat dengan panjang, berdiri lama-lama sampai terdengar suara gemuruh dari dalam hatinya. Ketika Nabi ruku, kemudian Nabi sujud, Aisyah mulai khawatir, kenapa sujudnya lama sekali, jangan-jangan suami tercintaku telah meninggal dunia. Aisyah menyelonjorkan kakinya untuk menggoda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bangkit daripada sujudnya, kemudian salam, Nabi berdoa panjang-panjang. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat sampai seperti itu? Apa tidak cukup bahwa Allah telah menghapuskan dosa-dosamu sebelum ini? Bahkan Allah telah menghapuskan seluruh dosamu yang akan datang. Apa jawaban Nabi? Wahai Aisyah, tidak pantaskah aku menjadi orang yang bersyukur? Bahkan beliau menyaksikan bagaimana kaki Rasulullah bengkak. Maulana Sa'ad barakatuhu mengatakan, kaki Nabi bengkak bukan karena berdiri lama-lama. Kaki Nabi bengkak bukan karena berdiri sholat, hadirin. Kaki Nabi bengkak karena siang hari digunakan untuk berdakwah, berjalan kaki ke setiap rumah, hadirin. Dan malamnya digunakan untuk berdoa untuk hidayah atas umat. Langkah kaki kita, hadirin, lebih banyak kemana? Ke pasar, ke masjid? Ini untuk diri saya. Ke tempat yang diridhoi Allah atau ke tempat yang dimurkai Allah? Sementara kaki kita akan ditanya, la tajalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser kaki kita di hari kiamat sebelum menjawab 4 pertanyaan. An umri fi ma'abda. Umurmu untuk apa dihabiskan? Coba Bapak kalau nggak ikut usaha amal agama, mau jawab apa kelak di hadapan Allah? Tapi ajib, Pak, saya mendengar langsung dari masyayikh kita, orang yang pernah meluangkan waktu walaupun dalam seumur hidupnya 3 hari keluar di jalan Allah, maka lisannya akan mudah menjawab, ya Allah, saya bersaksi bahwa saya pernah ikut menjuangkan agama Allah. Wa an sababihi bima ablahu, tayu kerbudak ngora ya. Masa mudamu habis untuk digunakan untuk apa? Dari umur balik sampai hari ini banyak digunakan untuk apa? Orang yang menggunakan masa mudanya habis untuk perkara maksiat, hadirin, jutaan tahun menjawab satu pertanyaan pun tidak akan bergeser kakinya, hadirin. Begitu keringatnya sampai menutupi daripada kepalanya, tidak akan bergeser. Tapi orang yang masa mudanya pernah digunakan untuk memperjuangkan agama Allah, dia akan mudah dengan menjawab, ya Allah, seumur hidup saya telah dibeli dengan 4 bulan keluar di jalan Allah. Ternyata, Pak, pentingnya 4 bulan ini baru saya tahu. Untuk apa? Untuk menghiasi alam kubur kita. Hari ini kita memperbaiki sholat kita itu bukan untuk hari ini, tapi untuk memperbaiki alam kubur kita, hadirin. Untuk memperingan hisab kita di pertanyaan-pertanyaan Allah.
Maka bapak-bapak ini dai-dainya Allah. Hari ini kita curahkan pikir kita bukan hanya untuk masjid kita hadiri. Ibadah yang termudah adalah pikir atas agama. Bapak bisa duduk hari ini di sini, kita pikirkan seluruh orang Amerika beriman kepada Allah. Bisa Pak. Ashabul Kahfi, mereka menyelamatkan imannya masuk ke dalam gua, membawa pikir bagaimana orang tempatannya bisa beriman kepada Allah. Allah matikan, Allah bangkitkan 360 tahun. Waktu yang lama untuk mewujudkan pikir. Tiba-tiba pas bangun beberapa orang diutus, semua sudah beriman kepada Allah. Maka apa Maulana Umar katakan? Ini bukti Allah mewujudkan dari pikir antum semuanya. Jadi jangan dikira remeh Pak memikirkan agama. Bapak mau tidur pikirkan Inggris semuanya beriman kepada Allah, kan mudah. Pikirkan bagaimana orang Jepang beriman kepada Allah. Tapi pikir diikuti dengan gerak. Maka besoknya bergerak. Dengan apa? Belajar silaturahmi. Masya Allah. Perbaiki hubungan kita dengan seluruh tetangga. Jangan sampai kita menspesialisasikan diri kita dengan usaha tabligh. Jangan Pak. Anggap orang lain lebih mulia, harakah yang lain lebih mulia. Hinakan diri kita hadirin. Dengan menghinakan diri kita, Allah yang angkat memuliakan kita. Ikramul muslimin dikedepankan. Saya tutup dengan satu kisah Sayyidina Umar hadirin. Dalam Hikayatus Sahabat jilid 2 disebutkan bagaimana hebatnya Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin. Setiap harinya kegiatan beliau adalah meronda. Ketika malam itu yang menjadi dalil adalah Abdullah bin Mas'ud. Namun ketika melihat satu rumah yang cahayanya masih keluar, masih terang, maka Umar tahu bahwa orangnya belum tidur. Maka dia berganti menjadi saya yang di depan katanya. Umar di depan. Ternyata setelah sampai ke rumah tersebut, maka dilihat daripada biliknya di luar, ternyata ada orang tua duduk di depan kursi. Di depannya ada wanita yang sedang nyanyi-nyanyi sambil memegang arak. Marah Pak. Waktu itu Umar bin Khattab langsung masuk. Wahai orang tua, terlaknatlah engkau. Engkau ini akan dimurkai oleh Allah. Maka apa jawaban orang tua tersebut? Engkau yang lebih dimurkai oleh Allah. Apa salah saya? Karena engkau masuk tidak mengucapkan salam. Dan itu benar adalah ajaran Rasulullah. Maka Umar bin Khattab langsung atret Pak, mundur sambil menggigit daripada gamisnya dan mengatakan, benar yang diucapkan orang tersebut. Umar bin Khattab terlaknat. Umar bin Khattab akan menyesal dilahirkan oleh ibunya. Sambil menangis dia keluar hadirin. Coba hari ini orang yang memiliki jabatan penting, ketika dilawan dengan satu dalil yang seperti itu, akan seperti apa hasilnya? Tidak akan menerima. Tapi Umar bin Khattab dengan keimanan yang sempurna, beliau keluar dari rumah tersebut tanpa memberitahu Abdullah bin Mas'ud. Ketika satu kali Umar bin Khattab membuat majelis, tahu orang yang paling belakang adalah orang tua yang dia jumpai di rumah tersebut. Orang tua tersebut bersembunyi di balik orang yang badannya lebih besar. Tapi Umar bin Khattab tahu, oh itu orang yang berdosa kemarin. Nah biasanya Pak, orang yang besar-besar dosa duduk di majelis paling belakang. Beri Pak, bercanda. Biasanya seperti itu, bersembunyi. Maka waktu itu Umar tahu, orang tua kemari duduk dan berada di sebelahku katanya. Para sahabat yang lain memperhatikan hal tersebut dan tidak tahu apa salahnya orang tua tersebut. Maka orang tua tadi duduk di sebelah Umar bin Khattab. Ajib hadirin, lihat bagaimana cara memuliakan saudara muslim walaupun beliau seorang yang maksiat. Maka Umar bin Khattab mendekatkan mulutnya ke dekat si telinga orang tua tersebut dan mengatakan, wahai orang tua, seluruh kejadian malam itu tidak pernah sekalipun aku ceritakan kepada orang lain. Ditutupi aibnya oleh Umar bin Khattab Pak. Maka orang tua tadi membalas dengan mendekatkan bibirnya ke dekat telinganya Umar bin Khattab dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, aku melihat sifat engkau waktu itu sehingga aku hari itu pun bertobat kepada Allah. Maka Umar bin Khattab langsung mengangkat kepala dan mengatakan, Allahu Akbar. Sahabat bingung semuanya. Apa ini tiba-tiba orang dua ngobrol itu tiba-tiba Allahu Akbar. Allah tutupi semua aib yang terjadi hadir. Pentingnya kita menutup aib saudara muslim, maka Allah akan berikan hidayah ke surga. Bersedia insya Allah? Nah hadirin yang mulia, untuk mendapatkan pemahaman daripada agama nggak bisa duduk-duduk terus di masjid Pak, tapi bergerak atas umat hadirin. Maka kita niatkan hari ini yang belum pernah 3 hari, boleh angkat tangan dulu, saya pengen lihat Pak yang belum nisab. Yang belum nisab bulanan angkat tangan Pak, nggak usah malu-malu.
Gak usah malu-malu. Dengan angkat tangannya kita nanti Allah akan mudahkan keluar di jalan Allah. Boleh yang siap? Boleh. Masya Allah. Dalam minggu-minggu depan kita akan memberangkatkan.